Mari kita bahas sampai tuntas. Setidaknya, ada beberapa perspektif atau teori yang bisa menjelaskan ini. 1. Kepercayaan masyarakat. Ada keyakinan kuat bahwa pikiran dan perasaan seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya, dalam budaya Jawa, ketika seseorang terus memikirkan orang lain, dipercaya bahwa orang tersebut bisa merasakannya, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama atau tidak saling berkomunikasi. Fenomena seperti telinga berdenging atau tiba-tiba bersin juga sering dianggap sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang sedang memikirkan atau membicarakan kita. Kepercayaan ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di budaya Tiongkok dan beberapa negara Asia lainnya. Meskipun terdengar sederhana, banyak orang merasakan pengalaman serupa, sehingga membuat kepercayaan ini terus bertahan dari generasi ke generasi. Ada juga keyakinan bahwa ketika seseorang terus muncul di pikiran, mereka bisa merasakan perubahan suasana hati secara tiba-tiba, seperti merasa gelisah, tidak tenang, atau merasakan rindu tanpa alasan yang jelas. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa jika kamu tiba-tiba merasa kosong atau seperti ada sesuatu yang hilang, itu bisa jadi karena ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan intens. 2. Spiritualitas. Dalam dunia spiritual, ada keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terhubung melalui energi. Ketika kita terus memikirkan seseorang dengan intens, energi dari pikiran tersebut dianggap bisa terkirim ke orang yang bersangkutan, meskipun tanpa komunikasi langsung atau interaksi fisik. Konsep ini sering disebut sebagai energi vibrasi atau getaran energi. Setiap pikiran memiliki frekuensi tertentu. Dan jika kita memikirkan seseorang dengan perasaan yang kuat, baik itu cinta, rindu, atau kekhawatiran, energi tersebut memancarkan getaran yang bisa dirasakan oleh orang lain. Misalnya, jika kamu terus memikirkan seseorang dengan cinta yang mendalam, mereka mungkin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menarik mereka untuk mengingatmu. Dalam ajaran spiritual tertentu, seperti konsep twin flame dan soulmate, hubungan ini dianggap sangat mendalam. Twin flame adalah dua jiwa yang berasal dari satu sumber yang sama, tapi meskipun terpisah dalam kehidupan ini, mereka tetap memiliki koneksi yang kuat. Ketika salah satu dari mereka memikirkan yang lain, energi tersebut bisa dirasakan secara langsung, bahkan dalam bentuk fisik seperti detak jantung yang meningkat, perasaan nyaman yang datang tiba-tiba, atau bahkan muncul dalam mimpi. Selain itu, banyak tradisi spiritual percaya bahwa meditasi atau doa yang ditujukan kepada seseorang juga dapat memperkuat koneksi energi ini. Misalnya, ketika seseorang berdoa atau mengirim energi positif untuk orang lain, orang tersebut bisa merasakan perubahan suasana hati yang lebih tenang atau tiba-tiba merasa diselimuti kedamaian. Namun, dalam konteks spiritual, intensitas pikiran yang berlebihan atau terobsesi terhadap seseorang juga bisa berdampak negatif. Alih-alih menciptakan koneksi yang sehat, hal ini justru bisa membuat energi menjadi berat dan mengganggu keseimbangan emosional baik bagi diri sendiri maupun orang yang dipikirkan. Oleh karena itu, dalam banyak ajaran spiritual, penting untuk menjaga keseimbangan dalam memikirkan seseorang dan tetap membiarkan energi mengalir secara alami tanpa paksaan. Jadi, untuk kesimpulannya, dari sudut pandang spiritual, memikirkan seseorang dengan intens dapat mempengaruhi energi mereka dan menciptakan koneksi yang terasa nyata, bahkan jika tidak ada interaksi secara langsung. Hubungan ini dianggap sebagai bukti bahwa kita semua terhubung dalam satu jaringan energi universal yang tak terlihat. 3. Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik adalah konsep yang menyatakan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal yang serupa ke dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan secara konsisten akan menarik pengalaman, situasi, atau bahkan orang tertentu ke dalam hidup kita. Jika kamu terus memikirkan seseorang dengan intens, menurut Law of Attraction, kamu sedang memancarkan energi yang bisa mempengaruhi realitasmu dengan orang tersebut. Jika orang yang kamu pikirkan berada dalam frekuensi yang sama atau terbuka terhadap energi tersebut, mereka mungkin mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seperti tiba-tiba teringat padamu, merasa rindu tanpa alasan, atau bahkan terdorong untuk menghubungimu. Namun,
Law of Attraction juga bekerja berdasarkan prinsip non-attachment atau tidak melekat. Jika kamu memikirkan seseorang dengan energi yang terlalu terobsesi atau penuh kecemasan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Energi negatif seperti kecemasan atau rasa takut kehilangan bisa memancarkan frekuensi yang menarik jarak atau hambatan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, Law of Attraction menekankan pentingnya memfokuskan pikiran pada hasil yang diinginkan dengan perasaan positif, lalu melepaskannya dengan keyakinan bahwa alam semesta akan mengatur segalanya pada waktu yang tepat. Intinya, menurut Law of Attraction, ketika kamu terus memikirkan seseorang, kamu mengirimkan sinyal ke alam semesta. Jika pikiran tersebut dipenuhi dengan energi positif, ada kemungkinan besar bahwa energi ini akan kembali kepadamu dalam bentuk koneksi atau pertemuan dengan orang tersebut. 4. Sinkronisitas. Menurut teori ini, ketika kita terus memikirkan seseorang, kita bisa mulai mengalami serangkaian peristiwa yang seolah-olah menghubungkan kita dengan orang tersebut, meskipun tanpa ada usaha sadar. Kejadian-kejadian ini sering dianggap sebagai tanda bahwa ada koneksi batin atau pesan dari alam semesta. Misalnya, kamu sedang memikirkan seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, lalu tiba-tiba kamu melihat namanya muncul di media sosial, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan tanpa sengaja bertemu mereka di tempat yang tidak terduga. Peristiwa seperti ini seringkali dianggap lebih dari sekedar kebetulan biasa. Banyak orang percaya bahwa ini adalah bentuk komunikasi dari alam semesta, memberitahu kita bahwa ada hubungan yang lebih dalam dengan orang tersebut. Sinkronisitas juga bisa terjadi dalam bentuk komunikasi tidak langsung. Misalnya, saat kamu memikirkan seseorang, mereka tiba-tiba menghubungimu, mengirim pesan, atau bahkan menyebut namamu dalam percakapan dengan orang lain. Dalam hubungan yang memiliki kedekatan emosional atau spiritual, sinkronisitas bisa menjadi lebih intens. Misalnya, pasangan yang memiliki hubungan kuat sering melaporkan pengalaman seperti memikirkan hal yang sama pada waktu yang sama, menyelesaikan kalimat satu sama lain, atau merasakan perubahan suasana hati pasangannya meskipun berjauhan. Ini dianggap sebagai tanda bahwa pikiran dan energi mereka terhubung di tingkat yang lebih dalam. Namun, penting untuk diingat bahwa sinkronisitas bukan berarti setiap kebetulan adalah pertanda. Terkadang, pikiran kita yang fokus pada seseorang membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mereka, sehingga kita lebih mudah mengaitkan kejadian-kejadian tertentu dengan orang tersebut. Meskipun begitu, banyak orang tetap percaya bahwa ketika sinkronisitas terjadi berulang kali dan terasa signifikan, itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika kita terus memikirkan seseorang, kita bisa mulai mengalami rangkaian peristiwa yang terasa seperti kebetulan bermakna. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada koneksi khusus antara kita dan orang tersebut, atau bahkan sebagai dorongan dari alam semesta untuk memperhatikan hubungan tersebut lebih dalam. 5. Menurut energi pikiran. Dalam banyak tradisi spiritual dan filosofi modern, diyakini bahwa setiap kali kita memikirkan seseorang secara intens, kita sebenarnya mengirimkan gelombang energi yang bisa mempengaruhi realitas di sekitar kita, termasuk orang yang kita pikirkan. Energi pikiran bekerja seperti medan elektromagnetik. Saat kita fokus memikirkan seseorang, terutama dengan perasaan yang kuat seperti cinta, rindu, atau kekhawatiran, pikiran kita memancarkan energi ke alam semesta. Energi ini beresonansi dengan medan energi orang lain, terutama jika mereka memiliki ikatan emosional yang serupa. Misalnya, saat kamu memikirkan seseorang dengan intens, energi pikiranmu bisa memicu resonansi dalam medan energi orang tersebut. Mereka mungkin tidak menyadari secara sadar bahwa kamu memikirkan mereka, tetapi mereka bisa merasakan perubahan suasana hati, dorongan untuk menghubungi, atau bahkan kemunculan ingatan tentangmu secara tiba-tiba. Ini yang sering dianggap sebagai bagian dari sinkronisitas, atau bisa dibilang peristiwa eksternal yang terjadi karena interaksi energi pikiran. Selain itu, konsep entanglement dalam fisika kuantum juga sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana pikiran bisa mempengaruhi realitas. Quantum entanglement menunjukkan bahwa dua partikel yang pernah terhubung akan tetap saling mempengaruhi,
meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Dengan analogi ini, hubungan emosional atau spiritual antara dua orang bisa menciptakan koneksi energi yang serupa, di mana pikiran dan perasaan seseorang mempengaruhi orang lain, meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Fenomena ini juga sering dikaitkan dengan telepati emosional atau intuisi batin. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, terutama jika ada hubungan yang dekat, pikiranmu bisa mengirim sinyal yang diterima oleh pikiran bawah sadar orang tersebut. Mereka mungkin tidak sadar secara langsung, tetapi bisa merasakan perubahan yang membuat mereka tiba-tiba mengingatmu atau merasa terdorong untuk berkomunikasi. Jadi, kesimpulannya, menurut konsep energi pikiran, memikirkan seseorang dengan intens dapat memancarkan energi yang bisa mempengaruhi orang tersebut dan lingkungan sekitar. Energi ini bisa menciptakan sinkronisitas, yaitu kejadian-kejadian yang penuh makna yang menghubungkan kamu dengan orang yang kamu pikirkan, seolah-olah semesta merespon energi yang kamu pancarkan. 6. Penjelasan menurut teori supranatural. Dalam perspektif supranatural, pikiran dan perasaan manusia dianggap memiliki kekuatan yang melampaui batas logika dan ilmiah. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, kepercayaan supranatural meyakini bahwa ada koneksi batin atau ikatan energi yang terbentuk, memungkinkan kamu untuk mempengaruhi atau terhubung dengan orang tersebut tanpa interaksi fisik atau komunikasi langsung. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah telepati, yaitu kemampuan untuk mengirim atau menerima pikiran dari orang lain secara langsung melalui pikiran. Dalam konteks ini, saat kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, terutama jika ada ikatan emosional yang dalam, kamu mungkin secara tidak sadar mengirimkan sinyal telepati kepada mereka. Orang tersebut bisa merasakannya dalam bentuk firasat, perubahan suasana hati, atau bahkan mimpi tentangmu. Banyak kisah supranatural menceritakan tentang pasangan atau keluarga yang bisa merasakan ketika orang yang mereka cintai sedang dalam bahaya atau memikirkan mereka, meskipun jarak mereka sangat jauh. Selain telepati, konsep ikatan jiwa atau soul connection juga sering disebut sebagai teori supranatural. Dalam kepercayaan ini, ada orang-orang yang dianggap sebagai soulmate, twin flame, atau bahkan koneksi dari kehidupan sebelumnya. Jika kamu terus memikirkan seseorang dan merasa sulit untuk melupakannya, bisa jadi kamu memiliki ikatan spiritual yang lebih dalam dengan mereka. Kepercayaan ini menyatakan bahwa jiwa-jiwa yang pernah terhubung di kehidupan lampau cenderung bertemu kembali di kehidupan ini. Dan pikiran yang terus-menerus kepada seseorang bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Fenomena deja vu atau perasaan familiar saat bertemu seseorang juga sering dianggap sebagai bagian dari koneksi supranatural ini. Misalnya, jika kamu sering memikirkan seseorang yang baru kamu kenal dan merasa ada tarikan energi yang kuat, ini bisa jadi karena hubungan kalian yang melampaui kehidupan saat ini. Dalam budaya dan tradisi tertentu, ada juga keyakinan bahwa memikirkan seseorang secara terus-menerus bisa memanggil energi mereka secara spiritual. Misalnya, dalam beberapa kepercayaan timur, diyakini bahwa memikirkan seseorang secara intens bisa menarik roh atau energi orang tersebut ke dalam medan aura kita, yang menyebabkan mereka tiba-tiba memikirkan kita atau bahkan muncul dalam mimpi kita. Kesimpulannya, menurut teori supranatural, ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bukan hanya proses mental biasa, melainkan bisa menjadi bentuk koneksi batin, telepati, atau ikatan jiwa yang kuat. Pikiran dan perasaanmu bisa memanggil atau mempengaruhi energi orang tersebut, menciptakan peristiwa-peristiwa yang tepatnya kebetulan, tetapi sebenarnya merupakan tanda dari koneksi spiritual yang lebih dalam. 7. Penjelasan menurut teori soul connection. Teori soul connection atau koneksi jiwa berfokus pada keyakinan bahwa ada individu-individu tertentu dalam hidup kita yang terhubung dengan jiwa kita di tingkat yang lebih dalam. Koneksi ini tidak hanya berdasarkan interaksi fisik atau emosional, tapi juga melibatkan ikatan spiritual yang kuat, yang bisa melintasi waktu, ruang, atau bahkan kehidupan. Menurut teori ini, saat kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut adalah twin flame-mu atau soulmate. Pikiran yang terus-menerus muncul bukanlah kebetulan,
melainkan refleksi dari ikatan tak terlihat yang menghubungkan kalian. Ini juga bisa menjelaskan mengapa meskipun kamu mencoba melupakan mereka atau sibuk dengan aktivitas lain, pikiran tentang mereka tetap muncul secara spontan. Oke, mari kita bahas lebih rinci. Soulmate adalah seseorang yang dianggap sebagai pasangan jiwa yang membantu kita berkembang secara emosional dan spiritual. Mereka bisa hadir sebagai pasangan romantis, sahabat, atau bahkan anggota keluarga. Ketika kamu terus memikirkan soulmate, biasanya ini terjadi karena ada pelajaran hidup atau momen penting yang belum terselesaikan di antara kalian. Pikiran yang terus-menerus bisa menjadi dorongan alam bawah sadar untuk memperbaiki, melanjutkan, atau memahami hubungan tersebut lebih dalam. Kemudian ada juga twin flame connection. Konsep twin flame lebih intens daripada soulmate. Twin flame adalah seseorang yang dianggap sebagai cerminan dari jiwa kita sendiri, yang mencerminkan kekuatan, kelemahan, dan pelajaran hidup yang harus kita hadapi. Jika kamu terus memikirkan seseorang yang mungkin adalah twin flame kamu, ini seringkali disertai dengan perasaan yang sangat kuat, seperti tarikan emosional yang mendalam, rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan, atau bahkan rasa frustasi karena hubungan yang kompleks. Tidak cukup sampai di sana, ada juga yang mengaitkan ini dengan koneksi jiwa. Banyak kepercayaan spiritual meyakini bahwa jiwa mengalami beberapa kehidupan sebelum kehidupan saat ini. Jika kamu merasa terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas atau memiliki dejavu saat bertemu mereka, ini bisa jadi karena kalian pernah memiliki hubungan di kehidupan sebelumnya. Pikiran yang terus-menerus tentang mereka bisa menjadi cara jiwa kamu mengingat koneksi lama tersebut dan mencoba memahami apa yang belum selesai di antara kalian. Dalam semua bentuk soul connection, ada keyakinan bahwa jika kita memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran atau energi orang lain, bahkan tanpa interaksi langsung, ini yang sering menyebabkan fenomena seperti tiba-tiba merasa gelisah, bahagia, atau bahkan bermimpi tentang seseorang yang sedang kita pikirkan. Alam semesta atau energi spiritual kita dianggap mengatur sinkronisitas untuk mempertemukan atau menghubungkan kita dengan orang-orang yang memiliki makna khusus dalam perjalanan hidup kita. Kesimpulannya, menurut teori soul connection, memikirkan seseorang terus-menerus adalah tanda adanya ikatan jiwa yang mendalam, entah itu soulmate, twin flame, atau koneksi dari kehidupan sebelumnya. Pikiran tersebut mencerminkan hubungan spiritual yang belum selesai atau pelajaran hidup yang harus dipelajari sepenuhnya. Fenomena ini sering diikuti oleh peristiwa sinkronisitas, seperti bertemu secara tidak sengaja, komunikasi secara tiba-tiba, atau perasaan yang sulit dijelaskan tetapi terasa nyata. Bagaimana? Dari penjelasan-penjelasan tadi, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-temanmu. Siapa tahu, ini akan menjadi kabar baik bagi mereka. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton.